Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyun dzalika wal qadiru alaih. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat di dalam mempelajari agama ini. Kenikmatan di dalam menghadiri majelis ilmu. Maka ini merupakan kenikmatan yang besar yang harus kita syukuri. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas berkaitan tentang masalah-masalah talak, yang mana ini merupakan masalah yang penting untuk kita ketahui. Adapun masalah-masalah yang berkaitan pernikahan, rukun dan syarat-syaratnya, maka setiap kita sudah mengetahui. Ada mahar, ada wali. Adapun masalah talak ini, masalah yang seharusnya seseorang apabila ingin menikah, ingin membangun kehidupan rumah tangga, maka dia harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan tentang talak. Karena di dalam hadis dijelaskan, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikahu at-talaqu arja'ah. 3 hal yang mana sungguh-sungguhnya itu dianggap sungguh-sungguh, dan bercandanya dengan 3 hal ini dianggap sungguh-sungguh, yaitu ucapan nikah, ucapan talak, dan ucapan rujuk kembali kepada istri. Jadi 3 ucapan ini tidak bisa dijadikan sebagai candaan, apalagi sungguh-sungguh di dalam mengucapkan ucapan ini. Adapun pengertian talak secara bahasa adalah at-takhliyah, yaitu melepaskan. Sebagaimana dikatakan, talaqat naqatu idza sarahat haitsu sya'at. Apabila onta itu keluar pergi kemanapun yang dia suka. Onta pergi keluar kemanapun yang dia suka. Ini secara bahasa pengertian dari talak, yaitu melepaskan. Adapun secara syar'i, pengertian dari talak adalah halu qaidin nikah au ba'dihi, yaitu melepaskan seluruh akad pernikahan, melepaskan seluruh akad pernikahan atau sebagiannya saja. Adapun yang dimaksud dengan melepaskan akad pernikahan secara keseluruhan, yaitu talak bain kubro, talak 3 kali, yang mana seorang suami tidak bisa lagi rujuk kembali kepada istrinya
dengan ucapan maupun perbuatan. Istri, mantan istrinya harus menikah dengan orang lain, kemudian baru diceraikan oleh orang lain, kemudian baru bisa kembali lagi. Ini pengertian talak secara syar'i. Adapun melepaskan akad pernikahan sebagiannya saja adalah talak raj'i, yaitu talak yang bisa rujuk untuk kembali kepada istri. Siapa yang berhak untuk mengucapkan ucapan talak? Yang berhak mengucapkan ucapan talak adalah suami. Adapun ucapan istri, istri tidak bisa mentalak suaminya. Istri tidak bisa mentalak suaminya. Yang bisa mentalak adalah suami. Suami yang balik, yang berakal, mumayyiz, tamyiz, kemudian secara pilihan dia di dalam mengucapkan ucapan talak tersebut, bukan karena paksaan. Dan dia memahami ucapan talak tersebut. Dia paham dengan ucapan talak tersebut. Atau dia misalnya mewakilkan kepada orang untuk menyampaikan kepada istrinya bahwasanya dia telah mentalak istrinya. Maka jatuh hukumnya, jatuh hukumnya. Dan tidak akan jatuh hukumnya ucapan talak tersebut apabila diucapkan selain suami. Jadi suami orang lain tidak bisa mentalak istri orang, Suami orang lain tidak bisa mentalak istri orang lain. Hanya suaminya sendiri yang bisa mentalak. Begitu juga ucapan talak tidak bisa diucapkan oleh anak kecil, wala sobi. Begitu juga orang yang majnun, orang yang gila, yang hilang akalnya, wala sakron. Begitu juga orang yang mabuk. Orang yang mabuk apabila mengucapkan ucapan talak, maka ucapannya tidak dianggap. Begitu juga wala mukroh. Begitu juga orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa kalau tidak mau mengucapkan ucapan talak, maka nyawa akan hilang misalnya. Maka ucapan talaknya tersebut tidak dianggap, tidak jatuh hukumnya. Wala ghadabani ghadaban syadidan. Begitu juga orang yang marah dengan kemarahan yang luar biasa, yang mana dia tidak memahami apa yang dia ucapkan, maka juga sama, tidak akan jatuh hukumnya. Orang kalau marah tidak paham dengan apa yang dia ucapkan, maka apabila dia mengucapkan ucapan talak, maka ucapan tersebut tidak dianggap. Kemudian talak ini disyariatkan di dalam agama Islam secara asal. Secara asal di dalam pernikahan ini tujuannya adalah untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga, kehidupan antara suami dan istri. Ini secara asal. Jadi seseorang di dalam membangun rumah tangga bukan asal-asalan. Kalau dia menikah, dia harus konsisten untuk membangun rumah tangga. Tujuannya adalah untuk merealisasikan hubungan pernikahan, merealisasikan keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga, untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pernikahan itu adalah ibadah yang panjang. Ibadah yang panjang. Ibadah yang perlu dengan kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala syara'a ahkaman katsiratan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukum-hukum yang banyak, begitu juga adab-adab yang banyak di dalam pernikahan ini. Tujuannya adalah supaya kehidupan rumah tangga tersebut terus berlangsung, sampai ke surga, sampai ke surga. Hanya saja anna hadhil adab, bahwasanya adab-adab ini qad la takunu mar'ayatan min qibali zaujaini. Terkadang adab ini tidak dipelihara, tidak dijaga oleh kedua pasangan. Tidak dijaga oleh kedua pasangan, atau salah satu pasangan tidak menerapkan, tidak merealisasikan adab-adab di dalam pernikahan, di dalam membangun rumah tangga.
sehingga fayaqa'u tanafur, sehingga terjadilah kebencian, saling kebencian, ya, terjadi kebencian bainahuma, di antara keduanya, hatta la yabqa, sehingga tidak tersisa ruang untuk islah, untuk perbaikan, ya, untuk damai. Fakana labudda min tashrih ahkamin, maka di sini harus ada syariat, hukum-hukum yang mana tujuannya adalah untuk menyelesaikan akad pernikahan ini. Kalau dibiarkan dalam kondisi saling benci, ini tidak akan mungkin bersatu, ya. Mestinya satunya suka, kemudian yang satunya tidak suka, ya. Ada masalah-masalah, ya, yang membuat salah satu pasangan, ya, menderita dengan permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga harus ada hukum-hukum yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan akad pernikahan sehingga salah satu pasangan tidak terdolimi. Tujuannya seperti itu. Maka disinilah ada syariat talak. Di sini ada syariat talak. Dan talak ini didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama. Berarti hujahnya kuat tidak? Al-Qur'an, Sunnah, kemudian ijma'. Ya, kesepakatan para ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan." Tolak itu hanya ada 2 kali. Talak yang bisa suami rujuk kembali kepada istri hanya 2. Talak yang pertama, seorang suami bisa rujuk hanya sekedar ucapan dan perbuatan. Talak yang kedua, seorang suami masih bisa rujuk dengan ucapan dan perbuatan. Misalnya dengan ucapan, ya saya rujuk, misalnya suami mengucapkan seperti itu, atau dengan perbuatan, dengan melakukan hubungan misalnya. Maka apabila itu dilakukan, maka suami dianggap rujuk kembali kepada istri. Adapun jika ucapan talak sudah 3 kali, maka tidak ada kesempatan rujuk untuk kembali kepada istri, hanya sekedar ucapan dan perbuatan. Yang nanti kita akan bahas. Fa imsakum bima'ruf, maka tahanlah dengan cara yang ma'ruf, dan tasrihum bi ihsan, dan bebaskanlah dengan cara yang baik, ya. Lepaskanlah dengan cara yang baik. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin." Wahai nabi, apabila kalian mentalak istri-istri, maka talaklah mereka dalam kondisi mereka bisa menghadapi masa iddahnya, ya. Masa iddah istri yang masih mengalami haid itu salah satu quru, 3 kali haid. Adapun istri yang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Adapun wanita yang sudah tidak haid, maka masa iddahnya 3 bulan. 3 bulan. Kemudian hadis Nabi SAW dari sahabat Ibnu Umar, bahwasanya beliau mentalak istrinya dalam kondisi istrinya haid. Maka Nabi SAW berkata kepada Umar, liyuraji'aha, hendaklah dia untuk merujuk, untuk kembali kepada istrinya. Fa idza tahurat fa in syaa falyutalliqha. Apabila istri tersebut sudah suci, maka jika suami berkehendak untuk mentalak, maka talaklah dalam kondisi suci. Jadi kita akan bahas nanti bahwasanya mentalak istri itu tidak boleh dalam kondisi haid, tidak boleh dalam kondisi nifas, tidak boleh dalam kondisi suci yang terjadi hubungan di situ, nggak boleh. Ya, berarti syariat menutup pintu talak. Memang di dalam agama Islam ada syariat talak, tapi ucapan talak ini bukan diucapkan sembarangan, bukan diucapkan ya sekedar bukan untuk main-main, tapi ini untuk dalam kondisi yang mendesak,
dalam kondisi yang tidak ada solusi kecuali dengan ucapan talak ini. Kemudian hikmah disyariatkannya talak. Hikmah disyariatkannya talak adalah untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ketika terjadi kebutuhan di situ, ya, ketika terjadi kebutuhan di situ. Dan lebih khusus apabila sudah tidak terjadi kecocokan, ya, suami dan istri tidak cocok lagi, sering berantem, sering ini, tidak menjalankan hak-hak masing-masing, ya. Bahkan naudzubillah min dzalik, istri mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, ya. Naudzubillah min dzalik. Wa hulul baghdha allati la yatamakkan zawjan ma'aha min iqamati hududillah. Begitu juga terjadinya kebencian yang mana tidak memungkinkan kedua pasangan ini untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak memungkinkan lagi untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya salah satu pasangan murtad, keluar dari Islam, maka wajib, ya, wajib untuk berpisah. Wastimrari hayati zaujiyah wa huwa bidzalika min mahasanid din islami. Dan itu semua termasuk keindahan agama Islam. Ya, termasuk keindahan agama Islam. Bayangkan kalau seandainya suami dan istri sudah tidak cocok lagi, kemudian tidak ada syariat talak, tidak boleh mentalak, tentu ini akan memberatkan, ya, memberatkan. Adapun agama Islam, agama yang tujuannya adalah untuk rahmat semesta alam, ya, ini termasuk keindahan agama Islam. Ada syariat talak. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara asal talak itu hukumnya boleh secara asal. Secara asal hukumnya boleh inda darurah, ketika ada darurat di situ, ada kebutuhan yang mendesak di situ. Memang ada kebutuhan untuk mengucapkan ucapan talak. Seperti apa kebutuhannya? Kasu'i khuluqil mar'ah wa su'i ishratiha. Seperti buruknya akhlak istri. Buruknya akhlak istri dan buruknya pergaulan istri. Ya. Misalnya apa? Ya. Dia meninggalkan sholat 5 waktu yang mana sudah tidak bisa dinasehati lagi. Ini buruk akhlaknya. Ya, buruk akhlaknya. Atau ya memiliki hubungan dengan orang lain. Ini buruk pergaulannya. Wa yukrahu min ghairi hajatin, dan hukumnya makruh apabila mentalak tanpa ada kebutuhan. Hukumnya makruh apabila mentalak tanpa ada kebutuhan. Kenapa sebabnya? Karena di dalam pernikahan ini tujuannya adalah untuk merealisasikan maslahat-maslahat yang ada di dalam pernikahan. Maslahat-maslahat yang ada di dalam pernikahan itu banyak. Di antaranya adalah untuk supaya suami dan istri menjaga kesuciannya, ya, menjaga harga dirinya. Begitu juga untuk supaya memperoleh keturunan, thalabin nasl, keturunan, untuk supaya mendapatkan keturunan. Kalau ditalak tentu dia tidak akan memperoleh keturunan, ya, apabila dia menceraikan istri akan tidak mendapatkan keturunan dan selainnya. Kemudian haram hukumnya mentalak dalam sebagian kondisi-kondisi. Ya, haram hukumnya mentalak pada sebagian kondisi yang mana akan datang penjelasannya pada talak bid'ai. Jadi talak ada 2 macam, ya. Ada talak raj'i, yaitu suami masih bisa rujuk kembali kepada istri. Kemudian ada talak bid'ai. Ada talak sunni, ada talak bid'ai. Ada talak sunni, ada talak bid'ai.
talak bid'ai ini mentalak istri dalam kondisi haid, dalam kondisi nifas, dalam kondisi suci yang terjadi hubungan di situ. Itu namanya talak bid'ai. Yang mana hukumnya menurut pendapat para ulama, apakah talak bid'ai itu jatuh talak atau tidak, ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat jatuh hukumnya dan dia berdosa. Jatuh hukumnya dan dia berdosa. Ulama yang lain berpendapat tidak jatuh hukumnya karena dia mentalak dalam kondisi bid'ah. Ya, mentalak dalam kondisi haid, nifas, kemudian dalam kondisi suci yang terjadi hubungan di situ. Ini talak yang bid'ah, tidak boleh. Kalau bid'ah berarti tertolak, ya, tertolak, sehingga tidak dianggap ucapan talak. Dan terkadang mentalak itu hukumnya wajib pada sebagian orang. Seperti misalnya apabila dia mengetahui tentang kedurhakaan istrinya, baik durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala atau durhaka kepada suaminya, selalu menentang suami, selalu ya tidak taat kepada suami, ya padahal suami memerintahkan yang baik-baik, yang ya dia tidak taat, ya. Wa tabayyana zinaha, naudzubillah min dzalik. Dan telah jelas dia melakukan zina. Ya, fa tabayyana zinaha. Li'alla yakuna dayusan. Tujuannya apa? Tujuan dia untuk menceraikan, tujuannya apa? Supaya suami tidak menjadi suami yang dayus. Suami yang dayus itu suami yang tidak memiliki kecemburuan terhadap kemungkaran yang terjadi pada keluarganya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 orang yang mana Allah mengharamkan surga atas mereka. Yang pertama, mudminul khamri, pecandu khamr, bertahun-tahun dia minum khamr, ya. Wal aquli walidayhi, kemudian orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wadayyus alladhi yuqirru khabasa fi ahlihi. Dan kemudian yang ketiga adalah seorang yang dayus, suami yang dayus yang tidak memiliki kecemburuan, yang mana dia yukiru, setuju terhadap keburukan, kemungkaran yang terjadi pada keluarganya. Ini tidak masuk surga. Allah haramkan surga atas mereka, ya. Allah haramkan surga atas mereka. Melihat anak perempuannya, ya, diboncengin sama orang, ya, tidak ada kecemburuan, tidak ada kekhawatiran, ya. Anak perempuannya memiliki hubungan dengan laki-laki lain, dibiarkan, tidak ada pengingkaran. Pacaran dia biarkan, ya. Dan masya Allah zaman sekarang, ya, orang kalau melihat anak perempuannya berboncengan dengan laki-laki yang lain, ya, pacaran, itu dianggap sebuah apa? Bangga, ya, bangga anak pacaran, ya. Padahal ini perbuatan dosa, perbuatan dosa. Tidak usah khawatir tidak mendapatkan pasangan. Yang penting dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin menuntut ilmu, belajar agama, nanti insya Allah akan datang sendiri.